hamba yang menyenangkan akan hati-Mu. Help us tonight to be able to learn how to please you even more. Ajari kami malam ini untuk menyenangkan Engkau lebih lagi. Holy Spirit, we need you. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Because we cannot please you without your help, Holy Spirit. Karena kami tidak mungkin bisa menyenangkan hati-Mu tanpa bantuan-Mu, Roh Kudus. And tonight we need your help to understand your heart. Dan malam ini kami butuh anugerah-Mu untuk mengerti hati-Mu. We place this time into your hands, Lord Kami God. menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Have your way in each of our lives. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Hi everyone. Halo semuanya. I'll just introduce myself first. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. I am Ririn. Nama saya Ririn. I am Cik Sophie's younger. Saya adalah adiknya Cik Sophie. That is Adik much younger. yang lebih muda, jauh Taller. lebih muda. Taller. Ya, lebih tinggi, Cooler. lebih cool. Yes. Kalau itu personal. Yes, and I live in Australia. Saya hidup di Australia. I was born in Australia. Saya lahir di Australia. That's why my Indonesian's not too good. Karena itu bahasa Indonesia saya nggak terlalu bagus. So thanks for translating. Terima kasih kepada diri saya yang sudah mentranslate hari ini. Yeah, okay. So before we start, Sebelum kita mulai, I wanna see how much English you actually know. saya pengen tahu sebenarnya berapa di antara kalian yang sebenarnya bisa Inggris atau paham Inggris dengan baik. Yeah. Coba angkat tangan. Okay, so what is this in English? Apa benda ini dalam bahasa Inggris? What is it? Itu mah tahu semua. What is it? Louder, louder. What is it? What's the name of this? Handphone. Kan handphone. Yeah. But what would handphone? Oh, Yes. that's English, isn't it? Yes, Okay, let's it's try something English. else. What about this? Tuh mereka even can say it in on Yes. Australian language. Yes. Australian. That's it. I'm not just teaching you English today. I'm speaking. We're going to learn how to speak Yeah. the Australian way. Aduh. Hari ini saya nggak cuma ngajarin Inggris tapi ngajarin aksen Australia. Yeah. This is a cup of water. Come on. Say, Ayo ngomong semuanya. Water, bukan water ya, bukan water. It's not Water. It's not water like Nah. the Americans and the Canadians. No. Don't copy the Canadians. Yeah. Don't copy the Ya, Americans. coba ngomong pakai logat Yeah. Australia, jangan pakai logat Amerika. Come on everyone. Cup of water. Water. That's Bukan it. vodka, water. Rada mirip sama vodka soalnya. Okay. What is this? What is this, saudara-saudara? I stole it from Cik Sophie's garden. Oh, good. What is it? Stone. Rock. Pebble. That's all good. Yeah. All right. Very good. Ya, Okay. bagus banget. Okay. So, if there's anything that you can remember from today's message, Ya, apapun yang kamu bisa ingat dari pesan firman Tuhan hari ini, maybe we could just remember this one thing. mungkin kalian harus ingat satu hal ini. So, okay, this is the cup of water. Ya, ini adalah Alright. secangkir. This is a rock. Ini adalah Alright. sebuah batu. All right, if we put it inside this, Kita taruh batunya di dalam air. the rock is in the... Louder. Water, yes. This rock is in the cup of water. All right. Tuh. Is the water changing the rock? Apakah si air itu mengubah batunya? Ya. So, even if I leave it here for another year, do you think the water will do anything to the rock? Ngerti nggak? Ini jangan-jangan nggak perlu diterjemahin. Kalau saya tinggalkan benda ini di sini setahun, apakah
si air ini akan merubah batu ini? Yes or no? No, that's right. Okay, that's why today's theme is we are in the world, but we are not of the world. Ya, karena itulah kita hari ini akan belajar bahwa kita ini ada di dalam dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. So that means, imagine this. Imagine this rock is, I'd say, the best example of the person who was in the world that was not of the world. Who's the best example, do you think? Who's the best example? Oh, siapa contoh yang paling baik tentang in the world, yang orang di dalam dunia ini, but not of the world. Tetapi siapa menurut kalian contoh orang yang dia berasal dari dunia ini, tapi dia tidak dari dunia ini? Okay, shout it out. Coba, Who's ada the best person? Mungkin tokoh di Alkitab, it's a someone in the Bible. Ada nggak seseorang di Alkitab yang kamu pikir memenuhi kriteria perumpamaan ini? Yaitu dia berasal dari dunia, tapi dia itu tidak seperti dunia. Dan tidak menjadi anak dunia gitu. Can you shout it out? Jesus! Betul. That's right, Jesus. You guys are awesome. Okay, yes, Jesus is the best example. Yeah. So let's open up our Bibles to Romans. Yeah, Romans 12 verse 2. Mari kita buka Alkitab dari Roma 12 ayat yang kedua. Awesome. There you go. Great. All right. So should I just? Okay, I'll read it in English, and then if you don't understand the English, you could follow it in Indonesian. Yeah. Okay. Saya akan baca di Inggris, saudara bisa baca, kalau yang nggak ngerti baca yang ayat Indonesianya. Okay. So do not become like the people who belong to this world, but let God completely change the way that you think so that you live differently. Then you will understand what God wants you to do. You will know what is good. You will know what pleases God. You will know what is completely right. Ya, kita baca sama-sama aja ya yang bahasa Indonesia ya. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Whoa, sorry. Okay. Yeah, so Jesus here, God teaches us that we are not meant to be like the world. Ya, Tuhan mengajarkan kita untuk kita ini tidak menjadi serupa dengan dunia. Even though we're in the world. Walaupun kita ini ada di dalam dunia. And to be honest with you, dan untuk jujur dengan saudara, the times right now are getting worse and worse. Waktu sekarang ini semakin memburuk dan memburuk keadaannya. So this is such an important message for us to remember. Jadi ini adalah sebuah firman Tuhan yang sangat penting untuk kita ingat. That we cannot be like the world. Bahwa kita tidak bisa menjadi serupa dengan dunia ini. So today we're going to look at Jesus as the example. Jadi hari ini kita akan lihat Yesus sebagai sebuah contoh. And there's 4 things that we can do. Dan ada 4 hal yang bisa kita lakukan that can help us be in the world but not of the world. Yang bisa membantu kita untuk ada dalam dunia ini tapi tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hey, you ready? Saudara siap belajar 4 hal ini? Alright, okay. Yeah. Number 1. Nomor 1 apa ya yang bisa dipelajari ya? Pay attention to who you listen to. Perhatikan kepada siapa engkau mendengar. Yeah. Alright, so Jesus when he was on earth, seperti Yesus waktu dia ada dalam dunia ini, he hung out with his disciples. Dia itu nongkrongnya bareng sama murid-muridnya. Yeah, we know that he has 12 disciples, yeah? Ya, seperti kita tahu dia punya 12 murid. He traveled with them everywhere. Yesus melakukan perjalanan bersama dengan 12 orang ini kemana-mana. He ate with them. Makan bareng sama mereka. He spent almost every day with them. Ya, Tuhan Yesus menghabiskan hampir setiap hari bersama 12 muridnya ini. Yeah, so they were his closest friends here on earth. Ya, jadi 12 murid Yesus ini sebenarnya teman baiknya Yesus selama Yesus ada di dunia. But tetapi
Jesus never listened to the disciples' advice. Tuhan Yesus nggak pernah dengerin nasihatnya para murid ini. I'll give you an example. Ya, ada sebuah contoh ya. When the little children came to Jesus, Waktu anak-anak datang mau ngerumunin Yesus, the disciples said, no, come on, just get away from Jesus, go. murid-muridnya tuh ngomong, jangan dekat sama Yesus, sudah pergi hus gitu. Yeah, but then what did Jesus say? Tapi apa yang Yesus katakan? Said, no, come on, let the children come to me. Nah, Tuhan Yesus ngomong, loh jangan begitu, ayo biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Okay, example number 2. Contoh nomor 2. When Jesus had taught the crowd, Ya, waktu Tuhan Yesus lagi ngomong sama kerumunan orang banyak, it was already getting late. terus udah mulai malam, The disciples came to Jesus murid-muridnya datang ke Yesus, and said, Jesus, lalu ngomong Tuhan Yesus, Yesus, yeah, send the crowd away so that they can go home and find their own food Yeah. because it's getting late. ini sudah malam, jadi tolong kamu suruh orang-orang kerumunan ini pada pergi supaya mereka bisa cari makan masing-masing karena ini udah malam. Did Jesus follow the disciples' advice? Apa Yesus mengikuti nasihatnya si murid-murid? Did he listen to his disciples? Apa dengerin Yesus sama nasihatnya murid-murid tuh? He said the opposite. Ya, dia malah mengatakan yang sebaliknya dari yang dinasehatkan itu. He said, no, you feed them. Tuhan Yesus berkata, jangan suruh mereka pergi. Kamu yang justru harus kasih mereka makan. So here's the thing. Jesus didn't hear the advice of the people close to him. Jadi Yesus itu tidak mendengarkan nasihat walaupun dari orang-orang terdekatnya. He only listened to God the Father. Dia cuman bisa dengerin satu suara, yaitu suara Bapaknya di surga. And for us young people here, it's very important to know this point. Dan penting buat kita anak-anak muda untuk tahu tentang poin yang satu ini. It's okay to hang with your friends and to have close friendships. Gak masalah kamu punya teman baik yang menjadi bestie kamu, sahabat kamu. But when it comes to advice, when it comes to making decisions, when you're going through a problem, Tapi saat kalian mulai menghadapi masalah, kalian butuh nasihat, kalian butuh jalan keluar dan sebagainya. make sure you know who you need to listen to. Pastikan kalian tahu siapa orang yang perlu kalian dengerin. Number 1, it's always God the Father, Jesus, Holy Spirit. Nomor 1 yang harus engkau dengarkan adalah Tuhan dan Roh Kudus. Make sure you turn to Him first. Pastikan saat engkau lagi menghadapi banyak hal itu, nomor 1 kamu ngadepnya ke Tuhan dulu. Don't just go to your friends first. Jangan pergi ke teman baikmu dulu. Go to Jesus first. Pergi ke Yesus dulu. And then also seek advice from people that fear God. Dan mintalah nasihat kepada orang-orang yang sungguh hidupnya takut akan Tuhan. Could be your youth leader. Bisa ke kakak rohanimu. Could be your parents that fear God, Atau your kepada relatives orang that fear God. orang tua atau kakakmu yang benar-benar kamu tahu punya hubungan yang baik sama Tuhan. Because if you ask for advice from a person that does not fear God, Karena kalau kita mulai mencari nasihat kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, their advice will be according to the way of the world. nasihat mereka itu akan sesuai sama cara pola pikirnya dunia. And it's not going to be according to God's heart. Dan itu nggak akan sesuai sama hatinya Tuhan. And usually the way of the world is the opposite to God's way. Dan biasanya cara pikir dunia, cara mainnya dunia itu sangat bertolak belakang sama cara Tuhan dan hatinya Tuhan. Okay, so remember that first point. Jadi itulah poin nomor 1. I'll give you an example in the Bible, of a story of a person who made that mistake. Nah, ada satu contoh di Alkitab tentang seseorang yang membuat akan masalah yang sama tentang poin ini. Who knows the name of Solomon's son who became king after him? Siapa yang tahu penerusnya Raja Salomo, anaknya dia yang meneruskan tahta Salomo? Siapa, ada yang tahu? Ayo. Sampai nggak terkenal ya. Yeah. It's not famous.
Yes. Yes, Well Rehabeam. done to whoever said that. Awesome. Yes. Nama anak Salomo yang meneruskan tahta Salomo itu Rehabeam. All right. Who here knows the story of Rehoboam? Siapa yang tahu ceritanya tentang Rehabeam ini? Not too popular, yeah? Nah, kan nggak terlalu populer. Okay. So is it okay if we read it? We read Ya, the yuk mari verse? kita baca dulu ya kalau gitu Okay. ya. All right. It's in 1 Kings. 1 Raja-Raja 12 ayat 4 sampai 11. Nah, ini udah ada ayatnya. Yup. Oke, Okay. kita baca. Yuk. Do you want to just do it in Yes, Indonesian? Oke, kita baca di Indonesia aja ya. 2, 3. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Next slide. Next slide. Ya. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? If you want to be like Jesus, Kalau kalian mau jadi seperti Yesus, you have to be prepared to stand out. kalian memang harus bersiap untuk tampil beda. Which means even if everyone else is doing the wrong thing, Artinya di saat suatu saat ada banyak orang dan semuanya bahkan melakukan hal yang salah, you're the only one that says no. kamu tetap menjadi seseorang yang berkata tidak untuk dosa. And that's not easy Itu nggak gampang. because everyone's going to be pointing to you and saying you're a loser because you're not joining in. Itu nggak gampang karena semua orang akan mulai menunjuk saudara dan berkata, alah kamu itu emang loser, kamu itu nggak mau ikutan sama kita, nggak setia kawan sama kita. But if you want to be in the world but not of it, you have to be prepared to stand out. Tapi kalau kalian memang memilih mau untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kalian harus siap di suatu saat kalian tetap tampil beda. Because Jesus, when he was on the earth, Karena waktu Yesus ada di dalam dunia ini, there were so many things that he did that made the Pharisees say, that's not how we usually do things. karena waktu Yesus ada dalam dunia ini juga ada banyak hal yang dia lakukan yang gak disetujui sama orang Farisi, dan orang Farisi berkata ini gak kayak yang biasanya kita lakuin It's gitu. not like the usual custom and tradition. Ini gak seperti tradisi Yahudi pada umumnya yang kita pegang selama ini. But Jesus was not afraid to stand out. Tapi Yesus gak takut untuk tampil beda. He didn't let the world change him. Dia tidak membiarkan dunia mengubah dia. He stayed true to who he was, Dia tetap berpegang kepada dia itu siapa, to God's way, dan berpegang pada cara dan jalannya Tuhan, God's truth, kepada kebenarannya Tuhan, even if they hated him. walaupun dunia membenci dia. Are you prepared to do that too? Apakah saudara di sini siap untuk mengalami hal ini? We'll see, yeah? Number 4. Dan yang keempat, poin yang keempat. It is so important for us to spend time alone with God every day. Penting banget buat kita untuk menghabiskan waktu sendirian bersama dengan Tuhan setiap hari. So Jesus in his ministry, we know that he spent the whole day teaching to the crowds. Yesus itu sepanjang hari biasanya selalu punya pelayanan yang penuh ya. Jadwal pelayanannya penuh, ngelayani orang banyak. But then each night he would spend time alone with God. Tetapi setiap malam dia akan menghabiskan waktu sendirian dengan Bapaknya. That's the question for you and me tonight.
Dan ini adalah pertanyaan untuk kita semua malam ini. Do we spend time alone with God every day? Apakah kita menghabiskan waktu berdua dengan Tuhan setiap hari? Do we have more of God in our life or more of the world in our life? Apakah kita memiliki Tuhan lebih daripada kita memiliki dunia ini setiap hari? Let me ask you one question. Everyone look at who here has Spotify on their phone? Siapa di sini yang punya Spotify di teleponnya? Who's Apple Music? Hah? Apple Music? Apple Music. Do you have Ada Apple yang Music? punya Apple Music? Apple Music. No. What do you usually use? Android. Oh, you're Android people. Maaf ya, ini Android people. Where are Yeah. my Apple people? Iya. Saya juga baru pindah kepercayaan. No. Okay, Android people. Kebanyakan di sini pakai Android. Jadi what's this? Is it Spotify? Spotify. Just Spotify. Yeah. All right. Jadi, Let me ask you. Okay, you check your playlists. Coba cek playlist Spotify-mu. All right. How many Christian songs do you have compared to the non-Christian songs? Nah, coba kamu cek lebih banyak lagu Kristen apa lagu dunia. Dun, dun, Ayo. dun. Do you need to show Pak Indra, your youth leader, to show how many Christian songs versus non-Christian songs? Apakah perlu dicek? What's the balance? Balance-nya berapa persen? Coba. Ayo. Lagu dunia berapa persen? Lagu Kristen berapa persen? Okay, and about this, how many hours do you spend on social media, video games, Netflix, movies, Yeah. TV shows? Add them all up in your day. How many hours is that? Dan coba Think kalian about it. renungkan masing-masing berapa jam yang kamu pakai untuk bersosial media, buat ngelihat Netflix, ya buat melakukan hal-hal main game dan sebagainya, itu berapa jam dalam sehari? Alright, so if let's say you spend an hour on social media. Ya, coba then barangkali mungkin sejam lah sosial media. Okay. Then let's say you watch a movie. That's 2 Ah. hours. That's 3. 1 jam sosmed, 2 jam movie kan Yeah. biasanya hampir 2 jaman, jadi udah 3 jam. Then an hour of playing video games. Video game sejam lagi. Okay, that's 4 hours. All right. Now, do you spend 4 hours with God? Apakah kalian bisa menghabiskan 4 jam bareng Tuhan? Do you spend 4 hours reading the Bible, Apakah 4 jam listening itu to sermons, dengerin khotbah, terus baca Alkitab, listening to Christian music? dengerin akan musik-musik Kristen? Does it really add up to 4 hours? Apakah semua yang kamu lakukan secara kerohanian itu bisa ngimbangin yang 4 jam kamu mainan itu enggak? Or is it more 4 minutes? Atau malah cuma 4 menit yang buat Tuhan, yang 4 jam buat yang lain? That's the question. You don't have to answer me. Ya, But tidak perlu menjawab dalam hati aja. but think about this, okay? Tapi pikirkan tentang ini. If you're spending more time inputting things from the world into your life, Kalau engkau menghabiskan banyak waktu untuk memasukkan semua yang ada di dalam dunia itu ke dalam hidupmu, sooner or later you're going to be the same as the world. lama-kelamaan ya, kamu akan menjadi serupa dengan dunia. But if you input more of Christ and just start doing less and less, have a balance. Ya. Tapi kalau engkau mulai memasukkan banyak tentang Yesus, banyak tentang kerohanian, coba nggak usah ekstrim-ekstrim lah, tapi nguranginnya itu paling enggak mulai dari balancing dulu, gitu. Balancing. Jadi 50% yang dari dunia, 50% dari Tuhan. Belajarnya gitu dulu. Yeah. Belajarnya gitu dulu. I'm not going to make you the same standard as Ibu Nani. Ya, saya tidak lagi menyuruh saudara untuk memenuhi standarnya Ibu Nani. I'm ya. not going to say to you, from tonight, no more movies. Saya nggak mungkin ngomong mulai malam ini nggak ada yang boleh nonton film gitu. Because Ibu Nani doesn't watch films, you Ya know. karena Ibu Nani itu sama Tuhan sampai nggak boleh nonton film. Yeah. So don't worry, I'm not going to say Jadi that. kita nggak akan yang go to that extreme lah. Saya nggak akan ngomong jangan nonton gitu. Okay, start small.
Tapi mulai dari sesuatu yang sederhana. Okay, so let's start music, okay? Because I like music. Let's start with music. Mulai dari musik dulu. Okay. If, let's say, you listen to an hour of non-Christian music, Kalau kamu dengerin 1 jam musik yang non-Kristen, make a commitment to listen to an hour and 10 minutes of Christian music. kamu berkomitmen dengerin musik Kristen 1 jam lebih 10 menit. Supaya lebih banyak sedikit tetap dari dunia. Is that easy? Gampang kan? Easy enough, right? Ya, gampang kan? Start like that. Mulai dari hal yang seperti itu. Then, when, let's say, you watch a movie, Kalau kamu nonton movie, nonton film, okay, after you finish the movie, abis kamu nonton film, just go to YouTube and just watch your sermon. pergi ke YouTube dan dengerin khotbah. You know, just to keep your life balanced. And then the more you do that, Dan tetap berusaha untuk menyeimbangkan akan hal itu. Dan saat saudara mulai belajar melakukan itu, the more you input more of Christ in your life, saat engkau semakin banyak memasukkan semua hal tentang Kristus dalam hidupmu, like the song said tadi, seperti yang lagu tadi katakan, less of me and more of you. aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. And this is the practical way we can do that. Dan ini adalah prakteknya, cara prakteknya untuk melakukan itu. So if, let's say, social media, you're already scrolling, an hour goes by. Sekarang contohnya kalau misalnya udah scrolling sejam, TikTokan, Reels dan sebagainya. Make a commitment, I'm gonna spend 1 hour reading the Bible. Berkomitmen, saya udah scrolling 1 jam sosmed, saya sekarang 1 jam baca Alkitab. So that your life can be like Jesus, being in the world, not of it. Kalau begitu nanti hidup kita akan menjadi seperti Yesus. Kita memang ada dalam dunia ini, tapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Okay, so that's it. So the 4 things today. Ya, jadi ada Pay 4 hal hari ini. attention. Okay, pay attention to who you listen to. Berikan perhatian kepada siapa engkau mendengarkan. Pay attention to who you're close to. Perhatikan dengan siapa engkau dekat. What is it again? Do not be afraid to stand out. Don't have Jangan glasses. takut untuk tampil beda. And spend time alone with God every day. Dan miliki waktu bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Okay, let's all bow our heads. Musicians, can I ask that we sing Sampai Akhir Hidupku again? Ya, mari kita nyanyi pemusik kita sampai akhir hidup. Okay. Just the chorus is fine. Ini aku berserah ya. Okay, come on, let's all bow our heads. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. While everyone's having their eyes closed right now, Semua orang tutup mata. I want you all to make a decision tonight. Saya mau semua dari kita membuat keputusan malam ini. You're not making this commitment to me or to your leaders here. Kau tidak sedang memberi komitmen kepada saya atau pemimpin di tempat ini. But this is between you and God.
Tapi komitmen ini adalah antara engkau dengan Tuhan. And God is looking right now. Dan Tuhan sedang melihat saat ini. He is looking to see who wants to stand with him. Dia sedang melihat siapa yang mau berdiri bersama dia. He is looking in these end times. Dia sedang melihat kepada kita. In these end times, Di akhir zaman ini, who wants to stand and not be part of the world, but standing with him. dia sedang melihat di akhir zaman ini siapa yang mau menjadi tidak serupa dengan dunia dan mengikut Tuhan. It's not easy to stand with God when the world is trying to pull us towards the world. Tidak pernah mudah untuk berdiri bersama dengan Tuhan karena dunia terus akan berusaha menarik kita untuk menjadi serupa dengannya. But if we want to make a bold decision, Tapi kalau kita mau ambil keputusan yang berani, a bold decision, a courageous decision, keputusan yang berani, and say tonight, Lord, I choose. katakan malam ini, Tuhan, aku memilih to live for you. untuk hidup bagimu. I surrender my life. Aku menyerahkan hidupku, I surrender my will, aku menyerahkan kehendakku, and I want to follow your call. dan aku akan mengikuti Panggilanmu. panggilanmu. So with every eye closed, Semua mata terpejam. if you want to make that commitment tonight, Kalau engkau mau mengambil komitmen itu malam ini, just let's stand up on our feet. Let's put our hands in the air. Let's put our hand on our heart. berdiri di kedua kakimu dan angkat And kedua say, tangan. kini aku, Dan katakan, kini, nyanyikan lagu just ini. the second part. Kini aku berserah. Kalau kamu mau berkomitmen, berdiri di kedua kakimu dan angkat tangan. Pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku berserah. Berserah pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. One more time, kini aku berserah kepadamu Tuhan. We surrender to you, Lord. Rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Ku berserah kepadamu. Setia sampai akhir hidupku.
You see every heart that is surrendering to you right now. Kau melihat setiap hati yang menyerahkan dirinya kepadamu, yang Lord, berserah we padamu. choose to live life your way, Kami memilih untuk hidup dengan caramu, not the way of the world. bukan dengan cara dunia. We want to stand with you. Kami mau berdiri bersama dengan kau. We don't want to stand with the world. Kami nggak mau berdiri bersama dunia. And we surrender to your will, Dan kami berserah kepada kehendak-Mu, not my own will. bukan kehendak pribadi kami. We surrender our life to you, Lord. Kami serahkan hidup kami kepadamu, Tuhan. We belong to you. Kami ini milik-Mu. We do not belong to the world. We belong to you, Lord Kami Jesus. bukan milik dunia ini, tapi kami adalah milik-Mu, Tuhan. And we surrender every part of our life and future into your Dan hands. kami serahkan setiap bagian dari hidup kami, bahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. We thank you for tonight, Lord. Terima kasih untuk malam ini, Tuhan. You seal your words in our heart Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. and remind us, Holy Spirit, Dan ingatkan kami terus, Roh Kudus. anytime there's a decision that we need to make, Di dalam setiap keputusan-keputusan yang kami harus ambil. whether it's the way of the world or the way of God, Apakah kami harus pilih cara dunia atau cara Tuhan? remind us, Holy Spirit, Ingatkan kami, Roh Kudus. so that we always choose God's way Untuk kami terus memilih akan cara dan jalan-jalannya and that Tuhan. we stay on God's path. Dan kami terus ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. So we stay faithful till the end. Supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Bless your children here tonight, Lord. Tuhan mau berkati setiap anak-anak yang ada di tempat ini. Bless this ministry abundantly. Berkati akan pelayanan di tempat ini. Bless all the leaders here, all the Berkati mentors, untuk semua mentor-mentor rohani, untuk semua kakak-kakak dan pemimpin-pemimpin rohani. so that these young children, these young people Supaya anak-anak muda ini can be able to stand strong in you, tetap bisa berdiri teguh di dalam Kau. unshakable and unstoppable in this time. Tidak tergoyahkan dan tidak terhentikan di akhir zaman ini. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.